Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dana Sudarja. Saya adalah peserta Diklat BCKS tahun 2025 yang berasal dari Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba melakukan analisis dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan pada sebuah kasus. Kasus ini adalah kerap terjadi di sekolah. Kasusnya adalah sebagai berikut. Kasusnya terjadi di perpustakaan sekolah. Ada seorang siswa yang bernama Rara sedang bertugas sebagai tugas kebersihan pada hari itu. Pada saat dia membersihkan, dia menemukan sebuah dompet yang berisi uang. Kemudian dia tanpa berpikir panjang, dia berpikir bahwa hasil temuannya itu adalah bukan rezeki yang membuat. Selang beberapa menit, ada ibu guru namanya Ibu Sri yang mengumumkan bahwa ada salah seorang siswa ketika membaca buku di perpustakaan itu hilang dompetnya. Di perpustakaan itu juga tidak hanya ini, ada juga siswa yang namanya Tari. Bahkan Tari juga melihat Rara mengambil atau menemukan dompet. Saya akan mencoba melakukan menganalisis dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah yang pertama itu apa saja sih nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus yang tadi. Nilai yang bertentangan pada kasus yang di atas itu adalah yang pertama adalah kejujuran dan integritas versus kesetiaan dan persahabatan. Artinya, Tari harus memilih antara berlaku jujur dengan mengembalikan dompet Nina dan menjaga integritas pribadinya atau mempertahankan persahabatannya dengan Rara. Yang kedua nilainya adalah keadilan versus menghindari konflik. Artinya, keadilan menuntut Tari untuk memastikan bahwa Nina mendapatkan kembali dompetnya, tetapi hal itu akan menjadi konflik dengan Rara. Itu yang langkah yang pertama. Langkah yang kedua itu adalah siapa saja yang terlibat dalam situasi kasus di atas. Tadi yang saya sebutkan. Yang pertama adalah Tari. Tari itu adalah siswa yang menyaksikan kejadian dan menghadapi dilema moral, karena dia yang melihat aksinya. Yang kedua adalah Rara. Rara itu adalah siswa yang mengambil dompet dan berstatus sebagai sahabat Tari. Kemudian Nina. Nina ini adalah siswa yang menjadi korban yang kehilangan dompetnya. Kemudian yang terakhir Busri. Busri itu adalah guru yang menjadi pihak berwenang di perpustakaan. Jadi ada 4 orang, Tari, Rara, Nina, dan Busri yang terlibat pada kasus ini. Langkah yang ketiga adalah fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut. Faktanya itu saya mencatat ada kurang lebih 6 fakta. Yang pertama, Rara mengambil dompet yang berisi uang milik Nina. Yang kedua, Tari melihat Rara mengambil dompet tersebut. Tari menyaksikan itu. Kemudian Tari dan Rara adalah sahabat dekat. Kemudian yang keempat, Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Kemudian Busri mengumumkan kehilangan dompet Nina. Dan yang terakhir, tidak ada orang lain selain Tari yang melihat Rara mengambil dompet. Kemudian langkah yang keempat, ini tentang pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan pada kasus di atasnya. Pengujian benar atau salah di sini berfokus pada tindakan Rara. Tindakan Rara sudah jelas sudah salah, mengambil barang yang bukan miliknya, apalagi yang hilang adalah perbuatan yang tidak jujur dan melanggar etika. Tindakan ini bisa diuji dengan 3 uji. Yang pertama adalah
uji legalitas. Apa itu uji legalitas? Uji legalitas, apakah mengambil barang orang lain adalah perbuatan melawan hukum? Ya, ini bisa dikategorikan sebagai pencurian. Kemudian yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Nah, uji ini apakah tindakan Rara melanggar peraturan sekolah? Tentu, kenapa? Setiap sekolah memiliki tata tertib yang melarang pencurian. Nah, yang ketiga adalah uji intuisi. Nah, uji intuisi ini apakah naluri tari mengatakan bahwa perbuatan Rara itu salah? Nah, ya, tari langsung mengenali bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian langkah yang kelima itu adalah pengujian paradigma benar melawan benar, yang mana bisa dilakukan berdasarkan kasus yang tadi. Nah, kasus ini adalah dilema benar versus benar bagi tari, bukan Rara. Paradigma yang paling relevan adalah keadilan versus kasihan. Nah, keadilan di sini adalah menegakkan kebenaran dan memastikan Nina mendapatkan kembali dompetnya. Ini berarti tari harus melaporkan Rara. Kemudian kasihan, paradigma kasihan. Kasihan ini adalah memberikan belas kasihan kepada Rara, sahabatnya, dengan tidak melaporkan agar persahabatan mereka tidak rusak, seolah-olah tari tidak. Nah, dilema ini juga mengandung elemen jangka pendek versus jangka panjang. Nah, jangka pendek di sini adalah jika tari tidak melapor, dia akan menghindari konflik dengan Rara. Nah, jangka panjangnya apa? Jika tari tidak jujur, ia bisa merusak integritas dirinya, merusak hubungan yang jujur, dan berpotensi membiarkan Rara mengulangi perbuatannya. Nah, langkah yang keenam adalah tentang prinsip resolusi. Prinsip resolusi yang mana? Berdasarkan kasus jelas. Nah, prinsip resolusi yang dapat digunakan adalah berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, dan berpikir berbasis hasil atau end based thinking. Berpikir berbasis peraturan itu tari harus jujur, karena itu adalah prinsip moral yang benar tanpa peduli konsekuensinya. Dalam hal ini, melakukan Rara adalah tindakan yang benar. Kemudian berpikir berbasis hasil. Apa itu? Tari harus mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakannya. Jika melapor, Nina akan senang, tetapi persahabatan tari dengan Rara rusak, dan Rara mungkin akan dihukum. Sebaliknya, jika tidak melapor, tari tetap menjadi teman Rara, tetapi Nina sedih dan tari merasa bersalah. Nah, prinsip resolusi yang paling kuat untuk kasus ini adalah berpikir berbasis peraturan, karena kejujuran adalah nilai fundamental yang tidak boleh dinegosiasikan, terutama dalam situasi yang melibatkan ketidakadilan. Nah, langkah yang ketujuh adalah melihat adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan berdasarkan kasus yang tadi. Cari opsi lain. Nah, daripada langsung melaporkan ke Busri, tari bisa mencoba solusi lain yang lebih bijak. Pertama adalah pendekatan langsung dengan privat. Tari berbicara empat mata dengan Rara. Ia bisa menjelaskan bahwa ia melihat Rara mengambil dompet dan mengingatkan Rara bahwa dompet itu milik Nina yang sedang sangat sedih. Tari bisa meyakinkan Rara untuk mengembalikan dompet tersebut secara diam-diam. Tari bisa menawarkan bantuan untuk mengembalikannya ke Busri atau ke loker Nina tanpa nama. Nah, yang kedua adalah dengan solusi win-win. Nah, ini yang dimaksud adalah Tari dan Rara bisa bekerja sama untuk menemukan dompet itu dan mengembalikannya. Dengan demikian, Rara tetap terlihat baik dan Nina mendapatkan kembali dompetnya. Sementara hubungan mereka
tetap terjaga. Kemudian langkah yang 8 itu adalah keputusan yang diambil apakah sesuai dengan analisis dengan kasus di atas. Nah, keputusan terbaik adalah mengambil opsi kreatif dari langkah 7. Sebagai tari, saya akan memilih untuk berbicara langsung kepada Rara terlebih dahulu. Saya akan ajak Rara berbicara di tempat privat, tempat yang diketahui orang. Saya akan bilang, Rara, aku tadi lihat pas kamu ambil dompet di bawah kursi. Aku tahu kamu sahabatku, tapi dompet itu milik si Nina. Yang lebih sedih banget. Aku percaya kamu orang baik. Mungkin kamu enggak sengaja hilang. Saya akan tawarkan bantuan untuk mengembalikan dompet itu tanpa harus bilang bahwa itu Rara yang menemukannya. Saya akan bilang, gimana kalau kita taruh saja dompetnya di meja busri. Bilang kalau kita nemuin lagi, kalau kita bilang nemui. Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyelesaikan masalah mengambil dompetnya dan juga menyelamatkan persahabatan sambil memberikan kesempatan bagi Rara untuk berbuat benar tanpa harus menanggung malu di depanmu. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang 9 adalah kaitan dengan pelajaran yang dapat diambil dari pengambilan keputusan itu. Pelajaran yang dapat saya ambil dari kasus ini adalah bahwa semua dilema moral harus diselesaikan dengan konfrontasi langsung. Terkadang pendekatan yang lebih bijaksana yang menggabungkan ketegasan moral dengan empati dapat menghasilkan solusi yang baik. Mungkin itu saja hasil analisis yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan kasus yang terjadi di ruang perpustakaan di sekolah tersebut. Demikian, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.